Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Pulau Jiu yang sudah saya tayangkan videonya sekitar 2 minggu lalu ya. Iya. Eh, jadi perjalanan dari Pulau Jiu dari Petani ke Pulau Jiu itu seperti apa saja apa yang kita dapatkan di sana. Terus kemudian di Pulau Jiu itu apakah ada sesuatu yang benar-benar bagus di sana sehingga saya harus ke Pulau Jiu. Dan sebelum saya melanjutkan pembahasannya, kita ikuti yang berikut ini. Jangan lupa saat menonton video ini Anda harus subscribe, like, and share video ini. Oke? Let's go! Nah, baik teman-teman. Jadi, apa yang kita bahas sekarang yaitu kita bahas berkaitan dengan Pulau Jiu dan apa yang ada di Pulau Jiu. Nah, tampilan Pulau Jiu seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di slide-nya. Inilah tampilan Pulau Jiu. Di situ ada pulaunya, pulau kecil yang nampak sekali ada seperti batu karang besar ya. Bisa terlihat kayak batu karang yang berukuran besar. Gitu. Nah, jadi apa itu Pulau Jiu? Terus apa saja yang terdapat di Pulau Jiu? Sehingga saya dan teman saya bukan harus sih, berkeinginan untuk sana gitu. Nah, di sini teman-teman ada penjelasannya, yaitu Pulau Jiu adalah salah satu pulau dari 92 pulau terluar yang ada di Indonesia. Nah, Pulau Jiu itu salah satunya dari 91 pulau terluar ya yang ada di Indonesia. Terluar itu bisa berbatasan dengan negara lain atau bisa juga berbatasan dengan samudra. Nah, di sini penjelasannya Pulau Jiu berada di ujung pantai Samudra Pasifik. Sebelah timur Pulau Halmahera dan berbatasan dengan Republik Palau. Nah, nanti teman-teman bisa searching di Google Republik Palau itu kayak gimana gitu. Nanti teman-teman bisa searching. Terus kemudian menurut letak administratifnya Pulau Jiu berada di daerah administrasi Kabupaten Halmahera Tengah. Itu. Terus kemudian di sini bukan cuma sebagai pulau terluar, tetapi Pulau Jiu juga mempunyai keistimewaan sumber daya alam yaitu flora dan fauna. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini hasil dokumentasi saya dan teman saya ya. Ini gambarnya seperti ini. Jadi ini ada Pulau Jiunya, nampak Pulau Jiunya dari laut. Terus kemudian kita sudah sampai di Pulau Jiu dan ini hasil fotonya. Nah, Pulau Jiu itu adalah salah satu pulau indah yang terdapat di Kecamatan Patani Utara. Nah, teman-teman kalau di Maluku Utara pasti sudah tahu apa nama dari Patani ya. Patani. Di Kecamatan Patani Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Yang jaraknya 37,9 mil laut ya, dari Desa Tepeleo atau sekitar 61 km. Nah, Pulau Jiu merupakan pulau karang dengan sedikit hamparan pasir putih yang berada di Lautan Halmahera dengan memiliki luas sekitar 18,37 hektar. Nah, pada sebagian besar pulaunya dibatasi oleh tebing yang berbatu dengan tinggi menjulang hingga 30 meter. Nah, di gambar yang tampil di slide ini, yaitu teman-teman bisa lihat ini foto yang pertamanya ini adalah foto dari laut ya. Foto kita itu masih berada di longboat dan saya memotretnya. Nah, ini bagian-bagian tebingnya menjulang tinggi. Nah, di sini juga demikian. Nah, kalau di foto ini kita itu nanti naiknya lewat sini, teman-teman. Sini ya, ya. Di sini, sorry. Di bagian sini kalau nggak salah ya. Kita naiknya di sini. Jadi tidak ada
yang namanya jembatan, tidak ada pelabuhan. Memang di Pulau Jiu itu tidak ada jembatan. Siapa yang mau ke sana ya harus bisa berenang ya, tidak ada yang bantu. Terus lagi ini tampak dokumentasi pantai yang ada di Pulau Jiu. Jadi pantainya cuma kecil ya, kecil saja pantainya. Jadi pantainya cuma berukuran ya, saya lupa, saya tidak mengukurnya. Jadi ini tampak pantainya. Di pantai ini sebenarnya kapal atau longboat itu tidak bisa berlabuh langsung di pantai itu, soalnya ombaknya besar ya, ombaknya besar sehingga beresiko. Jadi kalau ada longboat yang harus ke daratan di pantainya ya, itu beresiko hancur longboatnya, karena di daerah Pulau Jiu itu karena berbatasan dengan samudra ya otomatis ombaknya ya lumayan besar. Nah, kalau di peta Indonesia ini teman-teman bisa lihat ini ada lingkaran. Jadi di sini petunjuknya adalah Pulau Jiu itu berada di Maluku Utara. Itu. Jadi Maluku Utara ini ditandai dengan warna merah dan ada lingkaran merahnya, supaya teman-teman jangan tidak bingung ya, tidak bingung ketika melihat oh ini Pulau Jiu di mana di Maluku Utara tapi di mana itu. Nah, ini peta Maluku Utara. Di sini terlihat ada tandanya lingkaran, terus kemudian ada garis merahnya, arah panahnya. Nah, keterangannya Pulau Jiu. Nah, Pulau Jiu itu kalau untuk dilihat di peta itu tidak terlihat, teman-teman, karena ukurannya terlalu kecil sehingga tidak nampak kalau di peta ya. Nah, ini peta Halmahera Tengah itu. Nah, di sini di lingkaran ini adalah Pulau Jiu. Itu Pulau Jiu yang ada sini karena saking kecilnya. Sebenarnya di antara Pulau Sayafi dan Pulau Jiu, teman-teman, di sini di tengah-tengah sini ada Pulau Batu. Biasa para atau orang-orang yang sering ke Pulau Jiunya itu menjadikan Pulau Batu sebagai sebagai tanda. Jadi ketika mereka lewat di tengah-tengah antara Pulau Sayafi dan Pulau Liwo, lewat di sini, nah mereka jalan terus sehingga mencari Pulau Batu yang ada di tengah-tengah sini. Kalau sudah terlihat maka arah longboatnya itu lurus menuju dekat Pulau Batu, sehingga kalau sampai di Pulau Batu sudah terlihat Pulau Jiunya gitu. Jadi dari Pulau Liwo dan Pulau Sayafi itu tidak terlihat Pulau Jiunya. Jadi Pulau Batu yang ada di tengah sini dijadikan sebagai patokan untuk menuju ke Pulau Jiu. Nah, transportasi untuk sana ini tampak gambar ya, foto. Kita menggunakan longboat gitu. Jadi tidak ada transportasi yang tetap untuk ke sana. Memang di sana juga tidak ada pemukiman masyarakat tidak ada gitu. Jadi kita menuju ke sana itu menggunakan longboat, dan pada saat kita ke sana itu kita menggunakan dua mesin dengan ukuran 15 PK itu, sehingga kita dari Patani ke Pulau Jiunya itu waktunya itu kurang lebih 3 jam gitu. 3 jam kita ke sana. Kita juga membawa persediaan air, makanan, sehingga sampai di sana kan kita niatnya bermalam. Jadi kita harus bawa makanan agar tidak kelaparan. Walaupun di sana ada katanya ada pisang gitu ya. Emang kita dapat pisang, ada kelapa ya di sana. Tapi kita juga bawa makanan sendiri. Nah, di sini ini tampilan longboat yang tidak bisa berlabuh langsung ya,
artinya tidak sandar langsung ke pulaunya. Yang ini adalah batu-batu di Pulau Jiu. Terus kemudian ini longboatnya yang kita gunakan. Dan di sini teman-teman terlihat ada ikan pari ya, ada ikan pari 2 ekor. Itu sangat luar biasa ketika kita datang disambut dengan ikan pari. Dan di sini keterangannya adalah berenang menaiki tebing. Iya, kita berenang menaiki tebing. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa berenang, ya saran saya itu tidak usah ke sana. Tidak usah ke sana karena tidak bisa tidak bisa berenang. Dikhawatirkan ke sana terus musim ombak yang besar, nah itu bisa beresiko ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada pelabuhan atau jembatan, memang tidak ada sama sekali. Nah, ini foto saya dengan teman saya waktu pas pertama menginjakan kaki di Pulau Jiu. Itu. Nah, pertanyaannya apa saja yang ditemukan di Pulau Jiu, teman-teman? Jadi, yang pastinya kami ke sana itu punya tujuan, ada tujuan-tujuan tertentu untuk ke Pulau Jiu. Jadi buat apa pulau yang sangat jauh terus kemudian kita nggak ada tujuan dan tiba-tiba langsung ke sana, itu kan agak tidak rasional ya. Jadi alhamdulillah kita ke sana itu ketemu dengan Eretmochelis, yaitu penyu sisik ya. Tapi kami menyarankan kepada guide yang ikut dengan kami itu untuk tidak ditangkap dan biarkan saja dia bertelur ya. Karena satwa ini juga satwa dilindungi ya, dan ada di perairan Indonesia. Nah, terus kemudian Birgus latro atau ketam kenari. Nah, ini juga dilindungi teman-teman. Jadi Birgus latro itu kepiting karang ya, seperti apa ya? Dia kepiting karang yang besar, ukurannya besar. Jadi ini juga ditemukan di Pulau Jiu. Dan sebenarnya banyak yang buru juga sih, untuk ketam kenarinya banyak yang berburu. Burunya itu ada yang jual, ada yang makan. Nah, vegetasi lainnya itu ada Terminalia catapa, ada pandanus ya, pandan hutan yang biasa daunnya itu bisa dibuat tikar ya. Jadi pengrajin tikar dari daun pandan ini juga ada di Patani, tapi kita tidak bahas itu. Terus kemudian ada Ficus sp juga ya, vegetasi lainnya. Sebenarnya banyak sih, cuma yang saya masukkan di sini cuma 3. Nah, ini yang paling istimewa bagi saya. Padahal burung ini sebenarnya banyak sih, banyak tersebar di wilayah pesisir Indonesia. Nah, tapi di Maluku Utara itu habitat untuk bertelur atau berkembang biaknya itu di Pulau Jiu. Nah, di sini keterangannya bisa teman-teman lihat di slide-nya. Burung junai mas atau biasa disebut dengan merpati warna-warni merupakan salah satu burung yang termasuk dalam famili Columbidae. Nah, Columbidae itu famili merpati-merpatian ya. Nah, burung ini memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, berkisar 40 cm, dengan panjang tubuh berkisar 34 cm. Sayap yang menutupi burung junai mas memiliki panjang berkisar antara 245 sampai 250 mm. Nah, tubuhnya dilapisi dengan bulu yang sangat indah, bisa teman-teman lihat. Ini kalau kena matahari itu kayak berkilau gitu bulunya. Perpaduan antara warna biru, hitam, hijau, dan keemasan yang mengkilat gitu. Nah, di sini International Union for Conservation of Nature atau IUCN itu menjelaskan jangkauan sebaran burung junai mas di Indonesia meliputi wilayah pulau-pulau di sekitar Sumatera. Ini teman-teman bisa lihat di petanya ini ada warna kuning. Warna kuning itu jangkauan sebarannya. Ini menurut IUCN ya. Jadi di sekitar Sumatera, pulau-pulau lepas pantai sekitar Kalimantan, yaitu Sipadan, Matasiri, Kalapangan atau Kadapangan, dan Marabatuan.
Terus kemudian ada Halmahera, Bacan, Obi, Sumbawa, Flores, Pulau Togian, Banggai, Kepulauan Sula, Sangihe, Karakelang atau Talaut, Pulau Seram, serta beberapa pulau kecil di wilayah Papua. Itu juga ada burung junaimasnya di situ ya. Nah, sarang dan telur. Jadi di sini teman-teman perlu ketahui bahwa sarangnya burung junaimas itu mereka membuat sarang dari ranting-ranting pohon atau daun-daun yang sudah kering, terus kemudian dibuat sarangnya ya. Jadi sarangnya itu ada yang ketinggiannya bisa dari 40 cm dari permukaan tanah ya, 40 cm sampai ketinggiannya 20 atau 30 meter gitu. Itu junaimas kalau membuat sarang di Pulau Jiu. Jadi sarangnya sangat banyak sekali. Ketika saya dengan teman saya dan guide-guide yang lainnya itu tiba di sana, mereka menunjukkan bahwa oh ini sarang junaimas. Nanti bisa dilihat sarangnya itu paling rendah itu di bawah mata kaki gitu. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat kursornya. Nah, ini telur dari burung junaimas. Telurnya itu hanya satu. Ya, telur dari burung junaimas itu hanya satu, teman-teman. Jadi dia menggerami telur itu sampai menetas, sampai anaknya dewasa baru keluar dari Pulau Jiu gitu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa teman-teman paham ya. Ini sekedar ilmu pengetahuan saja sih seputar Maluku Utara. Dan di sini sebenarnya di lokasi ini yang foto ini sebenarnya foto sarangnya banyak ya, saya cuma masukkan ada 4. Pokoknya teman-teman kalau sampai di sana itu kiri kanan pokoknya bisa lihat sarangnya semua itu, bisa lihat ada yang sementara menggerami, ada mengerami bukan menggerami, mengerami, ada juga yang meninggalkan sarangnya untuk sementara waktu mencari makan dan lain sebagainya. Nah, ini tampak junaimas sedang mengerami telurnya, dan perlu teman-teman ketahui bahwa burung junaimas ini mengerami telur itu secara bergantian gitu. Jadi induknya ketika dia mengerami terus kemudian dia mau cari makan, yang lainnya masuk lagi gitu, biasanya begitu. Dan itu terlihat teman-teman, terlihat waktu saya di Pulau Jiu itu terlihat. Jadi ada yang datang pada saat induk yang lainnya pergi gitu. Nah, teman-teman, burung junaimas. Burung junaimas itu hidup berkelompok, teman-teman. Dia tidak hidup sendiri. Dia selalu berkelompok, rame-rame ya. Jadi bisa tampak dari foto ini dia bersama teman-temannya. Jadi hidupnya berkelompok. Nah, ini status dari burung junaimas. Ini saya ambil dari IUCN Red List ya. Jadi statusnya terancam ya. Statusnya terancam karena burung ini sering diburu oleh si pemburu. Jadi predatornya atau si pemburunya itu tidak hanya manusia, tapi hewan-hewan yang lain juga bisa mengancam kehidupan dari burung junaimas. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Yang pertama foto saya itu saya memegang sayap dari burung junaimas. Ini diduga dimakan oleh beberapa oknum manusia ya, manusia. Jadi sepertinya mereka potong terus kemudian bakar ya. Nah, ini masih di Pulau Jiu, teman-teman, masih di Pulau Jiu. Jadi ini saya dan teman saya dapat ya. Terus kemudian ini telurnya itu biasanya kalau menurut keterangan dari guide yang bawa kita itu ke sana, biasanya telurnya itu dimakan oleh ketam kenari atau tikus, teman-teman. Ada juga tikus di sana. Nah, ini juga ada bangke dari anak burung junaimas. Nah, ini karena dimakan.
dia merasa terancam, dimakan, terus kemudian jatuh ke bawah gitu. Nah, di Pulau Jiu, teman-teman, di sana juga ada mercusuar. Tapi mercusuar ketika kita sampai di sana itu sudah tidak jadi. Sudah tidak berfungsi lagi. Jadi gedungnya ya tinggal gedungnya saja. Di gedung ini kita jadikan sebagai tempat menginap ya. Jadi kita tidak bawa tenda tapi menginap di gedung ini. Gitu. Di sini kalau saya lihat, saya telusuri dalamnya itu seperti yang di video sebelumnya, itu memang mesinnya tidak ada, sudah tidak ada, kaca-kacanya sudah tidak ada, pokoknya fasilitas yang ada di situ sudah tidak ada. Dan ini tinggal towernya saja dan bangunannya, tangga untuk naik ke atas juga sudah tidak ada gitu. Nah, sebelumnya ini foto sebelumnya ini saya ambil di Google, teman-teman ya. Saya ambil di Google, terus kemudian saya bandingkan dengan yang saya ambil ini tahun terbaru 2022, dan ini kondisinya. Kalau yang kondisi sebelumnya itu pagarnya masih ada, terus kemudian kaca-kacanya masih bagus ya, kemungkinan fasilitasnya masih lengkap semua. Dan yang terakhir itu sudah tidak lagi. Saya nggak tahu nggak tahu itu mungkin diambil atau rusak sendiri, mungkin itu, pokoknya itulah gitu. Jadi seperti itu kondisi Pulau Jiu ya teman-teman. Di sana itu ada burung junaimas, ada penyu, saya lupa di sana itu juga ada burung kingfisher ya, raja udang, terus kemudian ada elang juga di sana. Saya amati tapi tidak sempat foto. Nah, di sana kalau tumbuhan yang ditanam oleh manusia itu ada kelapa, ada pisang, ya. Jadi kita ke sana ya makan kelapa muda, terus kemudian kayaknya tidak ada pisang yang berbuah kayaknya. Jadi itu teman-teman sekilas pengetahuan dari Pulau Jiu untuk teman-teman semua. Kemungkinan teman-teman yang ada di sini belum pernah pergi ke Pulau Jiu, dan kalau untuk pergi ke sana ya harus punya tujuan ya, harus punya tujuan, tidak boleh langsung pergi saja gitu. Jadi tidak boleh seperti itu ya, karena perjalanannya jauh, 3 jam perjalanan, dan itu sesuai dengan situasi iklim yang ada di sana. Jadi kalau misalkan cuacanya buruk, ombak itu tidak bisa kita ke sana, karena ya memang agak sulit kalau ombak, karena longboatnya ukurannya tidak terlalu besar ya, dan itu kapasitasnya ya paling maksimal 8 orang lah, itu longboat yang kita naiki gitu, itu maksimal. Karena kalau lebih dari itu bisa dikhawatirkan nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya teman-teman. Jadi cukup sekian itu informasi dari saya. Mudah-mudahan ada informasi-informasi yang berkaitan dengan satwa yang ada di Maluku Utara. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa berikan ke teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru nonton video ini, silakan subscribe. Jika memang bagi teman-teman itu sangat penting, silakan di subscribe. Dan tidak perlu subscribe kalau memang informasi ini tidak penting bagi teman-teman. Dan cukup sekian dari saya. Kita ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.